Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja, pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan Jumat pagi hari ini? Teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, rahmat, taufik, hidayah, dan kemudahan untuk kita semuanya, khususnya di dalam mencari ilmu, menimba ilmu. Di kesempatan pagi hari ini bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan juga Radio Roja. Kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Namun kami hadirkan pada kesempatan kali ini dari studio mini Salam TV di Medan, dan kembali melanjutkan pembahasan kitab Amalul Qulub. Seperti apa dan bagaimana kita simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan untuk Anda yang ingin bertanya silahkan di 0218236543, baik telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan, faliyatafadhal mazkuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan kemudahan, pertolongan, bimbingan dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk mempersiapkan bekal kita menuju kehidupan akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis dalam majlis ilmu, dalam berbagai kesempatan dengan berbagai media dan sarana yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman sekarang ini. Kendati kita berjauhan, tapi terasa dekat dengan ilmu, dengan nasihat, sehingga diharapkan dari keberadaan kita di mana saja berada, kondisi kita dalam perihal apapun, bisa kita menimba ilmu, bisa kita mendalami agama, menggunakan berbagai media untuk menambah kebaikan kita, untuk bisa memperbaiki hati dan jiwa kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang hakikat tawakal, tingkatan-tingkatan tawakal. Dan
ternyata bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla memiliki tingkatan yang banyak. Ada 8 tingkatan. Kemudian pelajaran yang terpenting dalam pembahasan tawakal, bahwa ternyata tawakal bukannya sekadar berserah diri kepada Allah, tapi berserah diri kepada Allah, kemudian berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi seorang hamba untuk merealisasikan, mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau kebutuhannya. Artinya bersungguh-sungguh. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu atau satu dari tingkatan-tingkatan ubudiyah yang sepertinya hidup ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, atau tidak bisa akan kita bertahan di dunia ini untuk menjalani berbagai liku-liku kehidupan, menghadapi berbagai problematika kehidupan, kecuali dengan sifat yang mulia, yaitu kesabaran. Manzilatu as-sabr, kesabaran. Dan ini adalah modal utama dalam menjalani hidup. Bahkan ini juga merupakan salah satu tingkatan yang tertinggi dari tingkatan-tingkatan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mendapatkan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Allah menyebutkan tentang kesabaran. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, Dzakarallahu as-sabra fil Qur'ani fi nahwi 90 mawdi'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menyebutkan tentang kesabaran di dalam Al-Quran itu hampir di 90 ayat. Di 90 tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kesabaran. Dengan berbagai redaksi, dengan berbagai redaksi yang mengandung perintah bersabar, keutamaan orang yang bersabar, balasan bagi mereka, dan apa saja yang mereka raih di dunia dan akhirat, kemudian ancaman bagi mereka yang tidak bersabar, dan seterusnya. Akan jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari berbagai bentuk redaksi Al-Quran yang substansinya mengandung tentang keutamaan sabar, perintah untuk bersabar. Nah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kesabaran ini, wa huwa wajibun bi ijma'il ummah. Kesabaran adalah sesuatu yang wajib, sesuai dengan konsensus umat. Artinya umat Islam sepakat sabar itu wajib. Nah, kesabaran adalah suatu kewajiban. Beliau melanjutkan, wa huwa nisful iman. Kesabaran itu merupakan separuh dari keimanan. Fa innal imana nisfani. Sesungguhnya iman itu ada dua bagian. Dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukur, atau nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Bagian yang pertama, separuh yang pertama itu adalah kesabaran, dan bagian yang kedua, separuh yang kedua adalah kesyukuran. Karena hidup kita ini tidak keluar dari kenikmatan dan tidak keluar dari ujian dan cobaan. Nah, di dalam menghadapi kedua kondisi tersebut, tiada lain modal kita kecuali adalah yang pertama, kesabaran terhadap berbagai cobaan dan ujian, dan yang kedua adalah kesyukuran terhadap kenikmatan, karunia, dan berbagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quranul Karim tentang kesabaran ini ada kurang lebih 16 bentuk
16 macam tentang redaksi Al-Quran yang mengandung makna kesabaran, mengandung makna atau kedudukan tentang sabar yang di dalamnya terkandung perintah untuk bersabar, pujian bagi orang yang bersabar, balasan bagi mereka yang bersabar, dan seterusnya. Mari kita baca satu persatu apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Yang pertama, al-amru bihi. Ayat yang menjelaskan, ayat yang memerintahkan untuk bersabar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan kesabaran, was-salati, dan dengan mendirikan salat. Ini perintah, ista'inu bis-sabr. Jadi diperintahkan kita untuk memohon pertolongan dengan kesabaran. Dan tidak dipungkiri, kehidupan ini sebagaimana yang disampaikan tadi, ya, liku-liku kehidupan penuh dengan berbagai cobaan, ujian, ya, dilema. Maka untuk mengatasinya, kita memohon pertolongan kepada Allah dengan memiliki sifat as-sabru, kesabaran. Kemudian menjalin komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla di dalam mendirikan salat. Aqimus salah. Karena as-salah hubungan silah antara Allah dengan hambanya. Ini ayat yang pertama, perintah untuk bersabar. Dan Allah menyuruh kita ahlul iman, orang-orang beriman, untuk melakukan, mendirikan salat, kemudian untuk bersabar, dan itu semua adalah ya pertolongan yang terbaik ya, dari Allah Azza wa Jalla dalam mengatasi berbagai permasalahan, berbagai dilema, problematika kehidupan. Yang kedua, larangan dari sifat yang bertentangan dengan kesabaran. Ya, berkeluh kesah. Ini adalah hal yang terlarang. Dan Allah melarang tentang hal itu. Memerintahkan kita untuk bersabar dan melarang kita jangan berkeluh kesah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kamu Muhammad sebagaimana kesabaran para ulul azmi minar rusul, ya, rasul-rasul ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, jangan tergesa-gesa. Jangan kamu tergesa-gesa lahum, menghadapi orang-orang yang mencela, orang yang tidak menerima dakwahmu, orang yang tidak bisa menerima nasihatmu dan mereka belum beriman. La tasta'jil. Artinya jangan kamu berkeluh kesah. Jangan tergesa-gesa. Karena demikian itu bertentangan dengan as-sabru. Akan tetapi bersabarlah sebagaimana para rusul, ya, para nabi ulul azmi sebelummu, ya, Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, ulul azmi minar rusul telah bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Maka bersabarlah kamu, jangan tergesa-gesa, jangan keluh kesah menghadapi ya perubahan sikap perilaku manusia dalam ya menyikapi dakwah dan seruanmu kepada kebenaran. Kemudian yang ketiga, pujian bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Ya, pujian bagi orang-orang yang bersabar dan mereka adalah ahlut taqwa. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Mereka orang-orang yang bersabar dalam kondisi ba'sa, kesulitan, ya, ad-dharra, kesempitan. Nah, wa hinal ba's,
dan tatkala terjadi kesulitan dalam menghadapi musuh. Nah, ulaika alladzina sadaqu, mereka lah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, yang tulus dalam keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ini pujian bagi mereka yang bersabar dalam kesulitan, kesempitan, apalagi tatkala mereka menghadapi musuh dalam medan peperangan, dalam pertempuran, ya, dalam jihad fisabilillah. Semua itu adalah bukti ketulusan dan kejujuran mereka dalam iman dan ketulusan mereka dalam keyakinan, dan mereka lah orang-orang yang ahli taqwa, orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya mencintai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang paling mulia dalam hidup kita. Lebih mulia dari cintanya kita kepada Allah. Dan bila Allah telah mencintai kita, malaikat Jibril akan mencintai. Para malaikat penduduk langit atau penghuni langit akan mencintai kita. Dan Allah tanamkan dalam diri umat manusia di permukaan bumi ini, ahlul iman, kecintaan dalam hati mereka kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu yuhibbus sabirin. Wallah yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat yang selanjutnya, penjelasan Allah bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Dan ini adalah kebersamaan yang spesial. Karena ma'iyatullah, kebersamaan Allah ya dengan makhluknya atau dengan manusia, hambanya, ada dua jenis, dua bagian. Yang pertama, ma'iyah secara umum, kebersamaan secara umum, yaitu kekuasaan Allah yang meliputi mereka. Ya. Allah yang mengatur urusan hidup mereka, tidak seorang pun yang keluar dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semua milik Allah, hamba Allah, ya, tunduk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini ma'iyah yang secara umum. Ya. Yang kedua, ma'iyah yang spesial, kebersamaan Allah yang spesial, yang mengandung makna hifdhuhum, Allah menjaga mereka dan menolong mereka, membimbing mereka kepada iman, ya, kepada ketaatan, memberikan berbagai kebaikan. Wahaya ma'iyatul ilmi, atau walaysat ma'iyatan ammatan, atau bukan yang dimaksud ya dalam masalah konteks sabaran ini ma'iyah secara umum yang tidak jelaskan ilmu Allah meliputi seluruh umat manusia atau seluruh makhluknya. Bukan itu yang dimaksud dalam ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar. Allah menjelaskan wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar dalam menjalani hidup ini, dalam setiap kondisi dan keadaan, Allah akan ya bersama mereka, akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah, mendapatkan pertolongan, kemudahan, dan berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, ayat yang menjelaskan bahwa kesabaran itu adalah yang terbaik bagi mereka, bagi orang-orang yang bersabar itu. Nah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Jika kalian bersabar, maka itulah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar.
kesabaran adalah yang terbaik. Tadi dijelaskan bahwa hidup kita penuh dengan berbagai cobaan dan ujian. Dan masing-masing kita memiliki permasalahan dalam hidup. Tidak sama. Terkadang diuji dengan kekayaannya, diuji dengan kemiskinannya, diuji dengan keilmuannya, diuji dengan keterbatasan ilmunya, diuji dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya, masyarakatnya, bahkan dengan keluarganya, istrinya, atau seorang suaminya, anaknya, penuh dengan cobaan dan ujian. Nah, maka bila seorang bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian tersebut, itulah yang terbaik. Wala in sabartum lahuwa khairul sabirin. Jika kalian bersabar, maka itulah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian yang selanjutnya, ayat yang menjelaskan ya balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat kesabaran, di mana balasan tersebut lebih baik dari amalan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Subhanallah. Kita beramal, kita berusaha melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Ya, itu amalan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala balasan yang terbaik bagi mereka yang bersabar, yang lebih baik dari amalan mereka. Ya, khairun min amalihim. Sebagaimana kata Allah, wala najziyanna alladziina sabaru, dan kami pasti sungguh akan memberikan balasan kepada siapa? Orang-orang yang bersabar. Ajrahum, balasan mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, lebih baik dari amalan mereka. Mungkin amalan kita sederhana, tapi dengan kesabaran yang kita miliki dalam menjalani hidup ini, dalam kesabaran, dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian, dalam ketaatan, ya, dalam meninggalkan kemaksiatan dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik dari amalan kita. Yang selanjutnya, yang ke-8 adalah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar, balasan tanpa batas. Pahala yang tidak dibatasi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya ya orang-orang yang bersabar yang akan diberikan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batasan. Allah yang akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang memiliki sifat sabar. Sehingga dari sini kita juga memahami kenapa orang-orang yang berpuasa ya mendapatkan pahala yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya kullu amali bani adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan manusia adalah lahu, bagi mereka. Nah, kecuali puasa. Itu spesial untukku, kata Allah Azza wa Jalla. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas ya pahala dari puasa tersebut. Tidak disebutkan batasannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada mereka, balasan tanpa batas. Kenapa demikian? Jelaskan oleh para ulama. Karena sesungguhnya ibadah puasa mencakup ya sifat kesabaran yang tinggi. Seorang yang berpuasa meninggalkan makanan yang pada prinsipnya halal, boleh dinikmati, minuman boleh dicicipi, nah, dan berbagai kebutuhan yang lainnya, nah, kebutuhan biologisnya terhadap istrinya boleh dilakukan. Tapi dalam berpuasa semua itu terlarang, diharamkan, dan dia betul-betul sabar meninggalkan semua yang demikian itu, sementara dirinya, nafsunya membutuhkan hal itu. Kenapa dia tinggalkan? Karena Allah. Maka dia sabar meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal yang terlarang ya demi mendapatkan pahala
atau hanya ikhlas tulus karena Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya ayat yang menjelaskan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Ya. Kabar gembira secara mutlak. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh pasti kami akan menguji kalian semua. Bisyai'in minal khawf. Ya, sedikit rasa khawf, rasa takut. Wal ju' kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa itu meninggal orang-orang yang kita cintai, karib kerabat kita. Naam. Was samarat, dan ya buah-buahan, kekurangan dari sisi ya buah-buahan. Ini semua berbagai coba dan ujian. Ini kita rasakan dalam hidup ini. Ada kalanya kita merasakan takut, khawatir, kemudian kelaparan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, artinya meninggal orang yang kita cintai, bahkan juga kekurangan buah-buahan. Kita rasakan dalam menjalani hidup ini. Kemudian Allah menjelaskan di akhir ayat yang mulia dalam surah Al-Baqarah 155 ini, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Artinya, cobaan yang Allah berikan, dan itu pasti, walanabluwannakum, ya. Salah satu hal yang telah ditakdirkan oleh Allah, Allah akan menguji kita semua. Ya. Maka ini pasti terjadi. Berbagai bentuk ujian dan cobaan tadi. Kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Artinya yang bisa melewati hidup ini dengan berbagai cobaan, ujian yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, hanya mereka yang memiliki sifat sabar itu yang bisa melewati. Yang tidak memiliki sifat sabar, mustahil dia akan bisa bertahan hidup. Kalaupun bisa hidup, dia akan selalu hidup dalam kebingungan, kebimbangan, ya, pesimis dalam hidup, ya. Bahkan waliyazubillah, kita berlindung pada Allah, semoga Allah menjaga kita kaum muslimin. Bahkan di zaman sekarang ini, ya, sebagian berani untuk mengakhiri kehidupannya gara-gara ujian, cobaan yang dihadapi dalam hidup, ya. Sementara yang demikian itu sesuatu yang harus dihadapi dengan kesabaran. Tapi dia tidak sabar, bunuh diri. Ya. Bahkan ya waliyazubillah dengan cara-cara yang sungguh tidak pantas untuk dilakukan. Naam. Wabasyiris sabirin, kabar gembira tidak dibatasi ya dengan kabar gembira tertentu, tapi wabasyiris sabirin, ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila mendapatkan cobaan ujian, ya, musibah, mereka mengatakan kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya Allah akan memberikan, menjamin pertolongan dan kemenangan bagi orang-orang yang bersabar. Kata Allah Azza wa Jalla, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati muslimin. Ini dalam konteks peperangan Badar, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bila kalian bersabar dalam menghadapi, ya, kondisi yang sangat genting tersebut, kita bisa, ya, membayangkan jumlah Rasul dan para sahabatnya hanya kurang lebih 300 personil. Nah, itu bukan untuk berjihad, bukan untuk peperangan. Mereka keluar dari Madinah bukan untuk peperangan, hanya menghadang kafilah, ya, bisnis perdagangan orang-orang Quraisy yang pulang dari Syam, bukan untuk berperang. Nah, begitu berita tersebut sampai kepada tokoh-tokoh sentral orang-orang Quraisy, ya, di Mekah, mereka mempersiapkan pasukan dengan segala kesiapan, amunisi dan yang lainnya.
perbekalan persenjataan dan personil yang lengkap, 1.000 ya, personil. Kemudian bertemulah dua pasukan tersebut di Badar. Dan kondisi yang sungguh sangat genting sekali. Sehingga kata Nabi, seandainya para sahabat yang ada bersama beliau ya binasa ketika itu, maka sungguh Allah tidak akan lagi diibadahi di permukaan bumi ini. Karena mereka lah pilihan manusia, pilihan Allah yang ada di permukaan bumi, yang hidup tatkala itu, yang hidup ketika itu. Maka Rasulullah berdoa. Nah, dan Allah menjelaskan, ya, memerintahkan kaum mukminin agar bersabar. Inilah momen yang membutuhkan ya ketulusan dalam bersabar. Kata Allah, in tasbiru, bala, tidaklah demikian. Atau in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Jika kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim, dan mereka akan datang kepada kalian min fawrihim, dengan segera, ya. Maka hada yumdidkum wa ya'tukum min fawrihim, hada yumdidkum rabbukum. Ya, maka Allah, Rabb kalian, yumdidkum rabbukum, akan memberikan pertolongan, bantuan kepada kalian bi 5,000 minal malaika, 5.000 ya, 5.000 pasukan minal malaika ya, yaitu dari para malaikat musawwimin, siap dengan segala perlengkapannya ya. Mereka akan berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan musuh kalian, itu orang-orang Quraisy, kaum musyrikin Quraisy. Berkat kesabaran mereka, para sahabat bersama Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Oleh karena itu dalam hadis Rasul menjelaskan, wa'alam anna nasar ma'a as-sabr, ketahuilah bahwa sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Bila ada sana kesabaran, maka pertolongan Allah akan datang dan kemenangan akan diraih. Yang selanjutnya, yang ke-11, bahwa Allah mengabarkan orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang memiliki azimah yang kuat, ahlul azaim, yang tidak tergoyahkan. Ya, azimah, kedudukan mereka yang memiliki azimah, tekad yang kuat, irada yang qawiyah, yang tidak akan mungkin bisa digoyahkan. Nah, dalam hal ini, ya, sebagaimana para ulul azmi minar rusul, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki azimah, ya, tekad yang bulat, tekad yang kuat. Qala Allah azza wa jalla, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya walaman sabar, dan barang siapa, dan bagi yang bersabar, walaman, dan sungguh orang-orang yang bersabar, wa ghafar, dan mengampuni, memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya demikian itu sifat sabar, wa ghafar, memaafkan kesalahan orang lain, inna dzalika lamin azmil umur, yang demikian itu sungguh-sungguh merupakan perkara yang mulia, ya, perkara yang besar, min azmil umur, ya, yang membutuhkan azimah, tekad yang bulat, tekad yang kuat, ya, iradah yang kuat. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang yang bersabar itu adalah orang yang memiliki sifat azimah, ya, sifat yang memiliki yang mendorong diri mereka untuk selalu menghadapi berbagai cobaan, rintangan, dan hambatan, karena memiliki azimah yang kuat, tekad yang kuat, ya, semangat yang kuat. Kemudian yang ke-12, ya, ayat yang menjelaskan, yang mengabarkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersabar, kata Imam Ibnu Qayyim, annahu ma yulaqqal a'mal as-salihah, tidaklah mampu untuk betul-betul melakukan amal yang saleh dan mendapatkan balasannya,
dan bagian yang besar dari amal saleh tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan orang lain, ya, billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang terbaik, bukan sekadar yang baik, yang terbaik, billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainak, boleh jadi orang-orang yang di antaramu, di antara dia ada awal permusuhan, ya. Misalnya musuh itu mengganggu, ya. Maka sabar menghadapi mereka. Boleh jadi orang-orang yang antaramu dengan dia ada permusuhan akan menjadi waliyun hamim, penolong yang setia, sahabat yang baik. Ya. Kemudian wa ma yulaqqaha, dan tidaklah mampu menghadapi demikian itu. Menolak kejelekan, kejahatan orang-orang yang membenci kita dengan yang terbaik. Yang demikian itu hanya mampu dilakukan illal ladzina sabaru, kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah, ya, mendapatkan yang demikian itu atau melakukan demikian itu, melaksanakannya, kecuali illa dzu hazzin 'adzim, orang-orang yang betul memiliki hadz, bagian, ya, yang meraih bagian yang mulia, al-azim, yang besar. Bagian yang apa? Dari kebaikan, dari kemuliaan. Nah, jadi ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar, dalam hidup ini sering, ya, kita menghadapi orang-orang yang kendati kita telah berbuat baik kepadanya, tapi kadang juga dia tidak, ya, bahkan lupa terhadap kebaikan tersebut. Ini satu sisi, biarkan, hadapi dengan kesabaran. Kenapa? Karena kita berbuat baik bukan semata-mata untuk agar mereka berbuat baik pada kita, tapi adalah karena Allah Azza wa Jalla. Tapi biasanya orang-orang yang kita perlakukan dengan baik, pasti mereka akan, ya, simpatik dan juga membalaskan kebaikan. Tapi dalam banyak kesempatan orang-orang yang membenci kita. Nah, dan sering kita mendapatkan gangguan atau dizolimi, ya, dengan berbagai hal. Kehidupan yang kita jalani penuh dengan hal yang seperti itu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, iba billati hiya ahsan. Ya, tolaklah berbagai, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan itu, gangguan tersebut, ya, billati hiya ahsan, dengan yang terbaik. Ini sifat orang yang beriman. Kendati dia dizolimi, dia tidak akan membalas, ya, dengan kezoliman. Karena dia sadar kezoliman apapun tidak diperbolehkan. Dia diganggu. Selama gangguan tersebut tidak, ya, merugikan agamanya, ya, dibuli, dizolimi, dihina, dicela, dicaci, ya, dighibai dan seterusnya. Hidup yang penuh dengan berbagai cobaan dan ujian, maka dia akan selalu bersikap, ya, positif dalam menghadapi demikian itu. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, terlarang dalam agama, kendati orang yang dia hadapi memperlakukan dia dengan sesuatu yang terlarang. Ini prinsip yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Jadi kejahatan orang lain yang memperlakukan kita dengan tidak baik, tidak membolehkan kita memperlakukan mereka dengan cara yang tidak baik. Karena mereka yang melakukan dengan cara yang tidak baik, menzolimi kita, mereka telah melanggar aturan Allah. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah karena manusia lain melanggar aturan Allah dalam berinteraksi dengan kita. Tidak boleh seperti itu. Maka yang demikian itu hanya mampu dihadapi oleh orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqa illa dzu hazzin 'adzim. Tidak akan mungkin menghadapi yang demikian itu kecuali orang-orang yang bersabar dan orang yang memiliki bagian yang mulia dalam, ya,
menjalani hidup ini dalam memiliki sifat kesabaran tersebut. Dan boleh jadi seorang yang di sana ada atau dalam dirinya ada permusuhan atau membenci kita, tapi dengan cara sikap yang baik, dengan cara bermuamalah yang baik, dengan kita bersabar dalam berinteraksi menghadapi mereka, boleh jadi akan menjadi yaitu sahabat yang baik, penolong yang baik. Nah, karena hati mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang kedudukan kesabaran, bahwa ternyata orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari nasihat, dari wejangan, itu ternyata orang-orang yang bersabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Dan kami telah mengutus ya Musa biayatina, dengan ayat, yaitu hal-hal yang menjelaskan atau dengan mukjizat ya yang Allah berikan kepada Musa. An akhrij qaumaka minadh dhulumati, dan keluarkan kaummu dari kezaliman, dari kegelapan kepada cahaya. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka dengan ya hari-hari yang telah Allah takdirkan, yang telah berlalu, yang di sana penuh dengan nasihat, pelajaran ya, kejadian demi kejadian yang harus menjadi pelajaran bagi mereka. Inna fi dzalika laayatin, sungguhnya yang dalam demikian itu laayatin, ada tanda-tanda yang bermanfaat, likulli sabarin syakur, bagi mereka yang memiliki sifat ya kesabaran dan orang-orang yang bersyukur. Di sini digabungkan antara sifat sabar dan sifat ya kesyukuran. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, itu diantara ya redaksi ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sifat sabar. Masih ada yang ke-14, ke-15, 16 dan pembahasan-pembahasan yang lain yang berkaitan dengan sifat sabar ini, pembagiannya. Nah, yang bi'inillah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan ya. Adapun pada kesempatan kali ini kita cukupkan dengan ya bagian yang atau yang ke-14 ya, atau yang ke-13 kita cukupkan dengan jenis yang ke-13 dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan sabar, yang intinya para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, hidup ini tidak akan mungkin bisa kita jalani kecuali hanya dengan kesabaran, dan kita berusaha untuk ya melatih diri kita memiliki sifat kesabaran tersebut. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan kali ini berkaitan dengan kesabaran. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah berikan taufik serta hidayah untuk kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini kami akan bacakan pertanyaan dari Ummu Naskama yang bertanya, "Assalamualaikum Ustadz. Saat merasa beban terlalu berat, awalnya saya bertekad untuk sabar. Namun terkadang di dalam perjalanan ingin sabar tersebut, ingin menangis sendiri dan memohon pada Allah untuk meringankan beban tersebut. Apakah pada saat itu kesabaran saya telah hilang, dan apakah sabar itu terbatas Ustadz? Mohon penjelasannya, silahkan." Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, berbagai cobaan dan rintangan, ujian dalam hidup ini tentunya ya tidak sama dari seorang pada yang lainnya, tidak sama. Nah, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa itulah cobaan dan ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran. Dan bila kita mampu menjalani hidup dengan penuh kesabaran, maka dengan segera berbagai cobaan dan ujian itu akan berlalu. Sesungguhnya dalam cobaan dan ujian yang kita hadapi ada hikmah, di mana Allah Subhanahu wa taala
ingin sesungguhnya mengangkat derajat kita dengan kesabaran tadi dan mengajak kita untuk lebih memperbaiki hubungan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin mendapatkan cobaan, kita semakin ingat, semakin mendekat kepada Allah, kita yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, tidak akan mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Ya, pasti ada kemudahan. Dan disinilah kita diuji. Nah, kita diuji. Ada yang mampu menjalani dengan segala kesabarannya, ada yang tidak mampu sehingga pesimis, stres, dan juga waliyazubillah sampai mengakhiri hidupnya. Tapi ingat, semakin bertubi-tubi cobaan dan ujian kita hadapi, maka kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, cobaan yang kita hadapi itu sesungguhnya sesuatu yang sedikit, ya, hanya sesuai dengan kadar keimanan kita, sesuai dengan tingkatan keimanan kita. Ya, semakin iman kita tinggi tingkatannya, semakin kuat iman terpatri dalam hati dan jiwa kita, cobaan semakin banyak. Innama al-bala ala qadri al-iman, ya. Sesungguhnya cobaan itu sesuai dengan tingkatan keimanan. Ajruka ala qadri nasabik. Balasan seseorang juga sesuai dengan tingkatan capek dan letihnya dia dalam beramal. Dan kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang yang mendekati sifat para nabi, ya, kemudian yang mendekati. Nah, semakin iman kita semakin kuat, iman semakin terpatri dalam hati, maka cobaan semakin banyak. Kenapa? Semakin kuat. Allah ingin menguji. Benarkah kita jujur dalam keimanan? Allah ingin mengangkat derajat keimanan kita. Apakah kita ini bisa naik levelnya kepada yang lebih tinggi? Nah, Alif Lam Mim ayat 6. Ayat Lam Mim ahasiban nas ayutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Nah, ini poin yang pertama. Kemudian dalam menghadapi poin tersebut atau dalam menghadapi ujian dan berbagai cobaan tersebut, nah, sesungguhnya secara prinsip tidak ada batas kesabaran. Yang ada kesabaran yang pada diri seseorang, sehingga sampai batas taraf dia sabar tidak mampu lagi menghadapi dengan cobaan dan rintangan hidup ini, maka dia pesimis, dia putus asa, bahkan melakukan hal yang terlarang. Pada dirinya berakhir sabarnya, tapi secara prinsip kena ujian ini terus akan ada, kekayaan juga ujian, ya, kemiskinan ujian, kebodohan ujian, ilmu yang dipelajari ujian, dan kedudukan ujian, menjadi rakyat jelata ujian, dan semuanya, maka semua akan diuji dengan kesabaran. Maka sesungguhnya kesabaran tidak ada batasnya. Nah, karena itu bagian dari hidup. Kalau ada batasnya, berarti berakhir hidup kita. Nah, berakhir. Nah, akan tetapi kesabaran pada diri orang-orang yang menghadapi berbagai cobaan dan ujian tadi yang mungkin tidak sama, jelas tidak sama. Nah, tapi bukan berarti tatkala kita menangis, bersedih, ya, dalam menghadapi atau mungkin sedikit ada rasa kekhawatiran, ini manusiawi. Tapi tidak boleh rasa kesedihan, rasa kekhawatiran tersebut itu yang selalu menyertai hidup kita sehingga menjadi kita pesimis, ya, seolah inilah akhir dari segalanya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memiliki semua kebaikan. Allah memiliki semua, ya, solusi. Allah memiliki semua kemuliaan. Tapi terkadang kita hamba, ya, kurang, ya, mampu menjalin komunikasi baik dengan Allah, memperbaiki ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, maka disitulah kita diuji. Ya, jadi orang-orang yang dicintai Allah bukan berarti tidak ada ujian. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai seorang hamba akan diuji. Ya subhanallah. Masih sangat ringan ujian kita dibanding dengan ujian para nabi.
Ya. Lihat, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ya dipilih oleh Allah menjadi Khalilur Rahman, para kekasih atau kekasih Allah Azza wa Jal yang lebih spesial dari sekadar ya cinta. Ada yang lebih tinggi dari cinta, itu al-khullah. Nah, al-mahabbah kemudian khullah. Allah Azza wa Jalla ingin menguji, benarkah Ibrahim ini tulus cintanya kepada aku sehingga berhak untuk menjadi kekasih yang spesial? Ujiannya tidak tanggung-tanggung. Apa ujiannya? Begitu ya beliau anaknya itu Ismail, jadi seorang yang ada tumbuh, mulai dewasa, mulai besar, dan umur-umur yang sungguh ya mendatangkan kegembiraan, kesenangan, anak yang tumbuh dalam keadaan sehat, ya, yang aktif, kemudian yang cerdas, yang ganteng, dan seterusnya gitu ya, yang sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan putra yang dia dambakan. Tapi ternyata Allah perintahkan untuk disembelih dalam mimpi. Apa yang terjadi? Nah, beliau persiapkan. Ini perintah dari Allah. Maka beliau katakan hal itu kepada anaknya Ismail. Bagaimana anakku? Saya melihat dalam mimpi aku menyembelihmu sayang. Bagaimana pendapatmu? Sang anak karena dididik dengan iman, dengan takwa, didikan seorang nabi. Ya, bagaimana menanamkan akidah dan keyakinan, tunduk patuh pasrah kepada ya perintah Allah. Beliau mengatakan, wahai ayah, jika hal itu perintah dari Allah, lakukan. Nah, if'al ma tu'mar. Satajidu minas sabirin. Lakukanlah, wahai ayah. Bila itu yang diperintah, itu perintah Allah. Lakukan. Nah, beliau persiapkan semuanya. Hampir tatkala beliau ingin menyembelih ya Ismail, Allah mengganti dengan kibas domba yang besar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya beliau telah sukses menjalani tahapan demi tahapan dalam ujian tadi. Ya, diuji oleh Allah, berhasil. Ternyata beliau tidak ragu-ragu untuk melaksanakan apa yang jadi perintah Allah Azza wa Jalla. Beliau ingin menyembelih, tapi ternyata hikmah dari perintah dan wahyu tersebut bukan semata-mata untuk membunuh Ismail dengan sembelian tadi, tapi ingin membuktikan tingkat kecintaan dan ketulusan cinta tadi. Maka tidak ada lagi arti, kalau sudah terbukti ketulusan cintanya, nggak ada lagi arti, ya manfaat dari menyembelih Ismail. Karena sampai kepada batas di mana beliau tidak lagi ragu untuk melaksanakan perintah Allah, ya, mengedepankan perintah Allah dari kecintaan dia terhadap anaknya. Maka berhak beliau mendapatkan ya khullah. Maka Khalilur Rahman hanya ada dua. Ya, manusia pilihan Allah yang Khalil, Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harus selalu memiliki persepsi yang atau positive thinking kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita memiliki ya perasaan atau dugaan yang negatif, prasangka yang negatif pada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihat untuk ibu yang bertanya khususnya, dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini semoga diberikan kesabaran dan kemudahan di dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini. Dan kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mempunyai tetangga, kalau melihat saya suka membuang muka. Saya pernah bilang sama dia, apa salah saya, dan saya minta maaf kalau saya bersalah kepada kamu. Tapi tetap membuang muka. Sekarang saya tidak mau menegur dia lagi karena kalau saya melihat dia jadi timbul rasa benci atau amarah. Apakah sikap saya ini tidak sabar, Ustaz? Silahkan. Subhanallah, berbagai ujian dan cobaan ya. Tadi yang kita sampaikan dengan tetangga, dengan saudara. Tapi begini, sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idba' billati hiya ahsan. Mengucapkan salam selama dia itu seorang muslim, muslimah,
Maka mengucapkan salam adalah bagian dari prinsip agama yang akan menyebarkan kedamaian. Jadi ucapkan salam kepada dia. Jika dia tidak menjawab, dia dosa karena meninggalkan yang wajib. Nah, kita ucapkan salam. Apabila ketemu, ucapkan salam. Nah, sampai kapan ya? Tidak ada batasnya. Ucapkan salam. Permasalahan dia tidak menjawab, itu adalah urusan dia dan dia yang berdosa karena menjawab salam adalah wajib. Nah, itu yang pertama. Maka kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Tolak hal yang seperti itu, hindari yang seperti dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, boleh jadi seorang di antaramu tadi ada permusuhan, adawah, permusuhan, maka Allah akan menjadikan dia itu sahabat yang baik, waliyun hamid. Karena hati mereka di tangan Allah. Nah, maka itu hanya akan bisa diraih oleh orang yang bersabar. Taib. Maka sikap kita dalam menghadapi orang yang berpersepsi negatif pada kita, menyikapi kita dengan cara yang tidak baik, maka kata idfa billati hiya ahsan. Nah, ini membutuhkan perjuangan. Boleh jadi yang berbicara tidak mampu, tapi ini adalah suatu kenyataan yang harus kita berjuang bersama-sama, melatih diri untuk betul-betul menerima kenyataan dengan cara yang baik. Tapi ingat, tatkala kesalahan dilakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan merugikan agama, kita tidak boleh diam. Kita harus ingkari yang seperti itu. Tapi bila hal yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, maka disinilah peluang bagi kita untuk bisa toleransi dalam hal itu dan bisa menggugurkan kalau itu berkaitan dengan hak kita. Selama hal itu dalam koridor yang tentunya dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, sikap yang terbaik dalam hal ini, tidak boleh kita memperlakukan orang yang demikian seperti dia memperlakukan kita. Tapi kalau kita telah berusaha yang terbaik, ternyata dia tidak ingin membangun hubungan yang baik, kita doakan dia. Didoakan. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepadanya. Semoga saudara kita tadi, tetangga tadi, ditanamkan di hatinya, atau dihilangkan dalam benak pikirannya persepsi negatif tadi. Tapi alangkah baiknya, ini membutuhkan perjuangan. Alangkah baiknya bila kita memiliki sesuatu dari urusan dunia kita untuk berbagi atau memberikan hadiah. Tahadau, tahabau. Saling berbagi hadiah. Dan yang demikian itu akan merupakan sarana yang akan menumbuhkan kecintaan tadi. Dan tidak dipungkiri seseorang atau manusia yang kita berbuat baik kepadanya, maka hatinya akan luluh. Hatinya akan bertanya, kenapa si fulan ini, si fulana ini sebegini dan seterusnya, tapi dia tidak pernah merubah sikap kepada saya. Dia terus berbuat baik, tersenyum, menyapa dan bertanya. Bahkan begitu sakit dikunjungi, berikan hadiah, mengirim kepada dia mungkin dia baik secara langsung atau perantara orang lain, berbagi hadiah, datangkan ke rumahnya. Maka yang demikian itu akan bi'inillah akan merubah sikapnya. Dan ingat, kendati kita telah berbuat baik, tapi orang-orang yang mungkin tetangga kita belum mampu melakukan seperti yang kita lakukan, maka ingat, ini membutuhkan jiwa besar. Ingat bahwa perlakuan mereka kepada kita, bila kita betul berada di atas jalan yang benar, di atas ketaatan kepada Allah, orang yang bermuamalah baik, berperilaku baik, akhlak yang mulia, kita tidak menzolimi orang lain, dia atau tetangga yang lain. Ingat, nilai kita, kedudukan kita, posisi kita di sisi tidak akan hina. Tidak akan hina. Permasalahan yang sering kita hadapi, kita merasa hina dengan cara yang seperti itu. Padahal kalau kita menjadi orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, Allah menjaga kita. Hinaan manusia tidak akan merubah status kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sikap kita berpura-pura dalam berinteraksi,
Tapi ternyata pada hakikatnya tidak demikian. Bertolak belakang dengan hakikat yang sesungguhnya dengan penampilan kita. Pujian manusia, senangnya orang yang ada di tetangga kita kepada kita, ya, tidak juga akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Sekarang siapa yang kita ingin harapkan, ya, kemuliaannya, kebaikannya? Apakah manusia yang tidak memiliki sesuatu, atau kebaikan kemudian yang dijanjikan oleh Allah yang memiliki segala sesuatu? Maka ini membutuhkan jiwa besar, membutuhkan ya tadrib, tamrin lah, latihan, pembiasaan agar kita mampu menghadapi itu. Nah, inilah yang harus ya kita terus tanamkan dalam diri kita. Kemudian bagi juga tetangga, hendaklah memiliki sikap yang sama. Ya. Sekarang apa artinya tatkala saudara kita seiman seakidah, kemudian kita sikapi dengan cara seperti itu? Apa alasan? Nggak boleh saling membenci. Nggak boleh. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Dan tunaikan hak-hak persaudaraan tadi. Tidak boleh ya menyematkan kepadanya tuduhan-tuduhan yang tak benar, atau panggilan-panggilan tidak baik. Tidak boleh berprasangka jelek, begitu ya. Tidak boleh juga menzolimi, dan masing-masing dari kita. Ini penyakit sosial yang harus kita hadapi di masyarakat. Permasalahannya, kita alhamdulillah ya jadikan sebagai orang ahlul iman, beriman, tapi masih ya minim dari kita yang bisa menghayati nilai keimanan tadi. Kalau kita beriman, saudara kita beriman, kan bersaudara. Kalau bersaudara, kata Allah azza wa jalla, mu'minuna ikhwah. Kemudian kata Nabi SAW, perumpamaan mereka bagaikan ya seperti satu tubuh. Lihat, ada kepala, ada telinga, ada mata, ada tangan, ada kaki. Ini apabila gigi yang sakit, semua merasa sakit. Apabila tangan yang sakit, semua merasa sakit. Kepala yang pusing, tidak bisa tidur semuanya. Terganggu. Gak bisa dipisahkan. Itulah perumpamaan yang diberikan Nabi SAW kepada kita umat Islam ini. Kaljasadil wahid. Adakah seorang yang ingin menusuk dirinya, melukai dirinya, merusak misalnya pendengarannya, telinganya? Gak mungkin. Sama. Saudara kita seperti itu. Maka perlu penghayatan terhadap nilai keimanan tadi. Dan diimplementasikan dalam interaksi kita, keseharian kita. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Subhanallah. Hadis ini yang saya sampaikan, dan butuh sangat indah sekali hidup ini bila kita membangun di atas satu hadis ini saja dalam berinteraksi sama saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia itu mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagai mencintai bagi dirinya. Jadi bila kehidupan dibangun di atas cinta ini, subhanallah, dunia ini bagaikan surga. Sungguh sangat indah sekali. Tapi pernah terjadi ya, karena syaitan masuk, hawa nafsu itulah mendorong kita sehingga menzalimi saudara, diucapkan salam, kita membuang muka, bertemu tidak pernah salam, sapa, senyum gitu ya. Ini yang harus kita perbaiki. Jadi tetaplah selalu berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka kita akan meraih kebaikan. Demikian, Allahu a'lam. Naam, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas bimbingan dan pelajarannya. Dan nampaknya tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon ititamnya Ustaz, silahkan. Baik. Alhamdulillah, ya terima kasih kepada para pemirsa, para pendengar di mana saja berada. Semoga dalam keadaan secara afiat. Intinya kita ini harus melatih diri untuk sabar. Man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang melatih dirinya bersabar, maka dia akan mendapatkan sifat kesabaran tersebut. Mari kita jalani hidup ini dan pahami prinsip sampaikan tadi. Hidup ini penuh dengan berbagai cobaan dan ujian, dan tidak akan bisa kita bertahan hidup untuk menjalani liku-liku kehidupan ini penuh dengan berbagai rintangan dan hambatan kecuali dengan sabar, ya, sabar modal kehidupan untuk sukses. Semoga kita semua menjadi hamba yang sukses dunia ini dan penuh kesabaran, dan sukses di akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar dan berdakwah hingga kita bisa menyimak pelajaran dari pembahasan Amalul Qulub bab kesabaran. Semoga Allah senantiasa menimpakan keberkahan dan kesehatan untuk Ustaz sekeluarga sehingga kita bisa mengambil ilmu dari beliau di kesempatan Jumat pagi yang akan datang. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan pagi hari ini dengan sabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Dan kami mohon pamit undur diri. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung